Shalom, kembali lagi ketemu dengan saya Uncle Mandil 24. Nah, kali ini Uncle Mandil mau lanjutkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Kita persiapkan hati kita ya saudara. Kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita dari batin kita ini. Karena Tuhan tahu apakah engkau rindu akan Dia. Tuhan tahu apakah engkau benar-benar percaya kepada Dia, benar-benar menerima Dia apa tidak, ya. Jadi yang menjadi hakimnya adalah bukan saya, tetapi firman Tuhan, Tuhan Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri, saudara. Makanya itu kita nggak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita memang saat ini berada di bawah matahari ini saudara. Tetapi ini bukanlah segalanya. Karena fisik kita ini akan kembali ke tanah. Karena telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi kita juga turut mengambil bagian melakukan sesuatu yang gak berkenan sama Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Allah mengasihi saya dan saudara. Itu sebabnya Dia datang, Dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk membawa kita, untuk membuat kita kembali saudara, menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang di dalam Yesus Kristus artinya orang-orang yang percaya, yang menerima kabar baik itu, Injil itu, yaitu Yesus Kristus. Dia berada di beda tempat, artinya beda tempat, ciptaan yang baru. Ya, walaupun nanti fisik ini, kemah kita ini, tubuh ini kembali ke tanah, tetapi firman Allah, Yesus Kristus, itu membangkitkan hidup saya dan saudara dari antara orang mati. Kita hidup kekal, hidup bersama-sama dalam hadirat Allah. Ya, hari ini Uncle mau lanjutkan di dalam ayat yang ke-18 dari Matius. Ya, coba saudara persiapkan hatimu, ya, Roh Kudus, Roh Allah yang menjadi sumber, yang mengajari saya dan saudara untuk memahami apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Buka Alkitabmu saudara, kita luangkan waktu kita untuk kita mau belajar firman Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 saya akan bacakan dari tempat ini. Jadi backgroundnya ini itu alam. Kalau yang di video sebelumnya itu backgroundnya tempat pemakaman, tapi ini alam. Alam ini adalah ciptaan Tuhan, luar biasa. Yuk, kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin sebuah pohon yang baik. Pohon yang baik itu adalah pohon yang pertama benihnya itu berkualitas. Kemudian benih itu ditanam di tanah yang subur. Tanah yang subur itu artinya tanah yang banyak mengandung vitamin, mineral, baru banyak mengandung nutrisi, zat-zat yang dibutuhkan oleh benih itu sehingga berakar, ya. Kemudian itulah yang disebut dengan pohon yang baik. Jadi pohon yang baik dikatakan di ayat yang ke-18 itu tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau akarnya, kalau benihnya berkualitas, benihnya baik, kemudian ditanam di tanah yang subur, itu pasti tumbuh dengan baik dan menghasilkan yang namanya buah yang baik pula.
buah yang dari pohon itu. Begitu juga dengan hidup saya, hidup kita, bahwa orang yang di dalam kebenaran, orang yang tinggal di dalam kebenaran, kebenaran ini bukan kebenaran manusia yang telah berdosa, bukan, tetapi kebenaran firman Allah di dalam Yesus Kristus. Maka di situ orang itu berakar. Akarnya juga akar yang dalam. Karena apa? Karena di dalam kebenaran itu. Dan akar menyerap sampai ke dalam, dan nutrisi, kemudian apalagi vitamin, mineral itu juga, nutrisi, vitamin itu berasal dari tempat di mana kita berdiri, saudara. Itulah yang membuat kita yang namanya tumbuh dan berbuah. Buah yang kita hasilkan bukan kekayaan. Sekali lagi saya ingatkan, bukan kekayaan, bukan uang, bukan. Tetapi dalam firman Allah, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Tidak mungkin orang yang di dalam Yesus Kristus, orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang hatinya rindu, cinta akan firman Allah, melakukan kebenaran demi kebenaran setiap harinya, orang itu tidak akan mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Dalam hidup kita ini, perjalanan hidup kita di bawah matahari, banyak proses. Ini adalah satu dampak yang kita harus tanggung resiko dari dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa. Dan kita juga belajar untuk bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran itu. Jadi kebenaran itu yang menjadi tolak ukur hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi tolak ukur hidup kita. Alkitab yang menjadi tolak ukur hidup kita. Di dalam proses hidup kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang datang dalam hidup kita, yang menjadi tolak ukur, sumber, dasar, pondasi adalah firman Allah. Kalau bukan firman Allah menjadi pondasi dasar hidup kita, sudah pasti kita menghasilkan buah yang tidak baik. Ketika ada persoalan datang, ataupun ada dari luar eksternal datang menghimpit kita, yang lebih menonjol adalah keegoan, nafsu. Itu bukan kebenaran. Itu bukan buah dari kebenaran. Itu bukan buah dari pohon yang baik. Tetapi kalau kita tetap setia, rindu, kita tetap menjadikan bahwa firman Allah itu sebagai dasar hidup kita, kita berada di atas kebenaran firman Allah, maka kita juga akan mengeluarkan sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. Saudara, kita harus melihat bahwa satu peringatan yang Tuhan Yesus berikan melalui Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Saya sudah jelaskan di ayat yang ke-15 bahwa dari dalam hati mereka, dari dalam batin mereka, mereka nggak percaya. Mereka nggak menerima kebenaran itu. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus. Kebenaran itu mereka nggak terima. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristus adalah jalan itu, kebenaran itu, dan hidup itu. Saudara, kalau nabi palsu tidak
percaya, tidak menerima kebenaran itu, berarti dia juga mengeluarkan buah-buah yang tidak sesuai dengan kebenaran itu, saudara. Waspadalah, siapapun orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus, jangan pernah engkau berikan hatimu, pikiranmu, waktumu, kesempatan untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan firman Tuhan, nasihat apapun. Ya, firman Allah, firman Tuhan, Alkitab yang menjadi pondasi, tolak ukur, satu-satunya sumber kita untuk kita boleh berdiri di atasnya. Ya saudara, puji Tuhan, ini yang Uncle Mandil mau sharekan di dalam ayat yang ke-18. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, apapun yang kita hadapi dalam perjalanan proses hidup kita, jadikanlah firman Allah, firman Tuhan, kebenaran itu, Yesus Kristus, menjadi pondasi, sebagai pondasi kita, dasar kita, tolak ukur hidup kita. Ya, baik itu dalam pikiran kita, tindakan kita, firman Tuhan menjadi tolak ukur dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.